Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Idayanti SPDI dengan NIM 254216011719. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Gempang dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dan berdoa. Alhamdulillah, kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam mengikuti pembelajaran kita, yaitu pelajaran PABP dengan tema hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu mau cek dulu kesiapan kalian. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Alia Husna hadir? Hadir. Berarti hadir semua ya? Oke, kalau hadir semua, baik. Anak-anak, kita belajar pelajaran hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mau tanya dulu ini, masih ingat nggak pembelajaran kita yang sebelumnya? Masih. Sebelumnya kita pada pertemuan yang lalu sudah belajar tentang toleransi. Masih ingat kalian apa itu toleransi? Ulang. Toleransi adalah sikap kepedulian terhadap seseorang. Ya, bagus. Sama lain. Oke. Ada yang lain? Saling menghormati. Saling menghormati. Ada yang lain yang mau bisa menambahkan apa itu sikap toleransi? Ada. Sikap toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling peduli. Baik. Nah, sekarang coba anak-anak kita buka buku pelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar yaitu bab 3 dengan judul iman kepada kitab-kitab Allah. Coba dibuka semuanya pada halaman 54. Baik, sebelum Ibu jelaskan lagi tentang rukun iman, kita akan melihat dulu
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengetahui perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengetahui hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan melihat materi kita pada hari ini. Kita lihat yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan semuanya. Jadi di sini dapat kita lihat pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, pengertian iman menurut bahasa. Menurut bahasa, iman adalah percaya dan membenarkan. Sedangkan menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi pengertian iman itu kalau kita lihat banyak orang yang mengaku diri beriman, iman itu tidak cukup dengan hanya mengatakan saya orang beriman. Tidak cukup. Bagaimana juga kita bisa membuktikan diri kita sebagai orang yang beriman? Kita mengatakan dengan lisan kita bahwa diri kita adalah orang yang beriman. Selanjutnya kita wujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari itu baru dikatakan dengan orang yang beriman. Itu semuanya masih ingat tentang rukun iman. Nah, selanjutnya sejauh yang sudah Ibu jelaskan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah paham semuanya? Mana kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Alhamdulillah paham. Nah, kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita tentang orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, kita temukan banyak sekali di antara teman-teman kita sudah di usia remaja masih belum bisa membaca Al-Quran, sedangkan dia dilahirkan dari rahim orang Islam, dibesarkan juga dalam lingkungan orang-orang Islam. Bagaimana pendapat kalian? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan barusan, kita akan bagi 3 kelompok. Apa kelompoknya? Sudah bisa seperti kelompok yang sudah ada? Bisa ya. Baik, kalau begitu sebelumnya Ibu sudah pernah membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian selesaikan permasalahan yang Ibu sampaikan barusan yang ada di lingkungan kita. Kenapa Ibu menyampaikan permasalahan yang ada di lingkungan kita berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Karena kita hari ini sedang belajar dengan menggunakan pendekatan problem based learning (PBL). Jadi dalam problem based learning kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian sekitar 10 menit untuk menyelesaikan pertanyaan dari Ibu. Tiap-tiap kelompok harus kalian selesaikan. Ya, sekarang bisa dimulai untuk menyelesaikan soal dari Ibu. Baik,
tugas. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat tadi, di mana tadi Ibu ulangi soalnya apa tadi? Kita menemukan kenyataan bahwa seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Islam dilahirkan di dalam lingkungan orang Islam juga, tetapi dia sudah beranjak dewasa dan belum bisa membaca Al-Quran. Ibu tanya tadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan kalian memberikan solusinya. Baik, untuk sekarang kita mulai dari kelompok 1. Mana tadi kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan dan membacakan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Silakan di sini. Salam. Boleh ke sana lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kami, orang muslim yang terlahir sebagai orang muslim dan dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslim, namun sudah remaja tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mau mempelajarinya. Sungguh itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Ada beberapa tips dari kami untuk dapat meningkatkan minat belajar membaca Al-Quran di kalangan remaja, yaitu 1. Memulai dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, belajar membaca dan memahaminya, menjadikan belajar membaca Al-Quran sebagai kebiasaan sehari-hari. Menggunakan teknologi sebagai sarana belajar, bergabung dengan komunitas atau majelis ilmu, menghafal ayat-ayat pendek secara berulang. Dengan tips tersebut, mudah-mudahan remaja tersebut bisa membaca Al-Quran dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami dapat mengambil kesimpulan bahwa remaja yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mau mempelajarinya merupakan perilaku yang tidak baik dan dapat merusak hidup. Kita sebagai orang muslim yang mampu membaca Al-Quran wajib untuk mendidik teman-teman remaja lainnya untuk belajar membaca Al-Quran, sehingga tidak ada lagi remaja muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih karena telah memberi perhatian dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana tanggapan dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, silakan maju kelompok 2. Ya, silakan selanjutnya kelompok lain untuk memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok kita selanjutnya. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama saya, pula saya. Nama saya Ersa, nama saya Natasha, nama saya Natasha, dan nama saya Yudi. Silakan. Yang harus kita lakukan ketika melihat seorang muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran adalah dengan cara menasihatinya agar mau belajar membaca Al-Quran meskipun remaja karena tidak belajar menuntut atau menuntut ilmu tidak membaca Al-Quran. Kita suci Al-Quran
Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Salah satu cara mengamati kitab suci Al-Quran adalah dengan cara membaca Al-Quran dan mengkaji kitab suci Al-Quran dan mengamalkan kitab suci Al-Quran. Kesimpulannya, jika melihat ada orang muslim tidak bisa membaca Al-Quran, kita harus menasihatinya dan membantunya untuk belajar membaca Al-Quran sehingga orang tersebut mampu membaca Al-Quran dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai orang Islam, di mana iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Pembelajaran kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini semua bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya setelah kita catat ilmu itu hanya tinggal di buku, tetapi apa yang sudah kita dapatkan ilmu itu wajib kita amalkan. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau kasih kalian tugas. Nanti sesampai di rumah, tolong masing-masing kelompok kalian mencari 5 ayat di dalam Al-Quran yang berisikan tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Berapa ayat Ibu suruh tadi? 5. Masing-masing kelompok mencatat 5 ayat yang berisi tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup, kita bersolawat dulu untuk menutup pelajaran kita hari ini. Coba kita bersolawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu Terima kasih untuk anak-anak semua hari ini. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.